Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa ya'lamu ni'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, la tasamil kasdana fi ayyi hal. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Hadirin jamaah sholat Jumat yang sama-sama insya Allah kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini senantiasa mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan maghfirahnya Allah, mendapatkan nur hidayah, nur berkah, nur ma'rifat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fakir mengajak kepada jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus pribadi, dengan tidak bosan-bosannya mari sama-sama kita mantapkan keimanan dan keislaman kita kepada Allah, agar kualitas keimanan kita semakin bertambah, merefleksikan keimanan kita semakin konsisten. Apakah itu? Kalimatnya sangat sederhana, menjaganya begitu benar-benar harus dengan sungguh-sungguh, yaitu kalimat takwa. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, menjalankan perintah Allah dengan sebenar-benarnya dan menjauhkan segala larang-larangannya yang sudah dituangkan di dalam Al-Quran, dan mengikuti jejak dan langkahnya daripada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, ada kalimat doa yang sering kita dengar. Jika ada yang belum dengar, ini menjadikan, merefleksikan, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Ada 4 hal. Yang pertama, subhanallah adada khalqihi, maha suci Allah. Maha suci Allah membolak-balikkan hati manusia. Adada khalqihi, sesungguhnya hati manusia ini jernih, baik. Bahkan dalam usul fikih bab toharah, bersih, mensucikan. Kenapa ketika kita dewasa semakin bertambah dosa? Karena sesungguhnya kemahasucian Allah itu, kalau kita menjalankannya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketenangan, dengan penuh kedamaian, maka seluruh anggota tubuh kita yang sakit insya Allah sembuh, yang susah diberikan kemudahan. Kenapa demikian? Karena baginda Rasulullah SAW menjelaskan salah satu hadisnya, la tas'amil kasrana fi ayyi hal, janganlah engkau bermalas-malasan
dan tidak boleh berteman dengan orang yang malas. Ini menjadikan merefleksikan keimanan kita semakin jauh ke depan, agar ibadah kita Allah memberikan ridhonya. Allah menerima segala sesuatu yang dimuatkan dalam hati kita yang jernih. Jikalau kita bersilaturahim ke orang tua kita, ke saudara kita, tetangga kita, dengan hati yang tenang, hati yang mutmainah, maka urusannya selesai dengan baik. Selesai dengan Al-Quran. Ketika dibacakan Al-Quran, umat Rasulullah SAW di seluruh dunia bergetar, dia punya jiwa. Kenapa demikian? Karena Al-Quran adalah mukjizat yang luar biasa, teman kita di dunia, teman kita di akhirat. Kalau kita berkumpul di siang hari yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita berusaha semakin dekat dengan Al-Quran. Membacanya saja sudah nikmat, megang Al-Qurannya saja sudah tenang. Ini hati yang mutmainah, tidak ada lagi kegelisahan. Karena umat Rasulullah SAW adalah pelayan Allah. Kalau kita menjadi pelayan Allah, yang pertama adalah kita bersihkan hati kita. Jamaah sholat Jumat yang mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabiullah Sulaiman alaihissalam begitu luar biasa membuat suatu kerajaan, dan dia bisa berbicara kepada makhluk. Apakah itu? Yang terkecil adalah semut maupun makhluk yang lainnya. Ketika disuruh untuk berbaris, maka dia berbaris untuk bermunajat kepada Allah. Tapi kelebihan beliau ada kekurangannya. Ketika sudah selesai membangun suatu kerajaan yang begitu dahsyat, jin-jin diarahkan semuanya, dan di seluruh dunia makhluk Allah tidak ada kecuali yang paling terkaya di dunia adalah Nabiullah Sulaiman. Hanya tidak menyebut kalimat insyaallah. Apapun yang kita lakukan, ketika hati kita sudah bergetar, sudah semangat untuk berbuat kebaikan, di mana saja kita sebutkan dengan kalimat insyaallah, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Ini yang menjadi catatan. Yang kedua, subhanallah ridho nafsi, maha suci Allah. Kalau Allah sudah ridho, maka dosa kita yang besar pun diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu takut umat Rasulullah SAW ketika punya dosa. Jangan-jangan dosa kita tidak diampuni. Begitu banyaknya dosa bohong, dosa berbuat maksiat, dosa suka nipu orang tua, dosa berbisnis, dosa di kantor dan sebagainya, Allah ampuni. Karena sifat Allah ada dua yang diberikan kepada hambanya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini sifat Allah. Kita punya kasih sayang kepada istri kita, kepada anak kita. Kita mau anak-anak kita anak yang soleh dan soleh. Tidak ada orang tua itu tidak mau punya anak yang tidak soleh dan soleh. Secapek apapun seorang ayah bekerja, karena dia niatkan karena Allah, insya Allah keluarga ini terpelihara dengan satu ampunan Allah meridhoinya. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha memberi ampun kepada hambanya yang selalu bangun di tengah malam mengerjakan sholat berjamaah dengan mengucapkan sayyidul istighfar, mengucapkan astaghfirullahal ghafurur rahim, karena arsy Allah bergetar pada saat itu. Kalau umat Islam, umatnya Rasulullah SAW selalu malas, tidak mau mendekatkan diri kepada Allah, tidak mau mengaji, tidak mau sholat, bahkan suka diulur-ulur ketika azan berkumandang, hayya 'alas shalah, maka bergegarlah sholat, hayya 'alal falah, maka kita mencari satu kemenangan. Kemenangan yang hakiki adalah melalui sholat, karena sholat adalah tiang agama. Jika kita tidak menjalankan sholat, maka kita merobohkannya. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, semoga yang kedua kita mendapatkan dari Allah. Yang ketiga,
Yang miskin diberikan rezeki, yang kaya diberikan rezeki, yang berilmu diberikan rezeki. Bahkan sekalipun seorang hamba saat ini dia tidak punya apa-apa, hanya bisa berzikir, berdoa dan sebagainya, rezekinya datang sendiri sesuai dengan keikhlasannya, sesuai dengan perjuangannya. Jika kita menjadi orang yang kaya, maka dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka disuruh yang terakhir, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Berbagilah di sini konotasinya dalam satu wujud nyata. Yuk sama-sama kita ingat orang tua kita. Orang tua kita masih ada, kita bersilaturahim. Orang tua kita tiada, maka butuhnya doa, sedekah, bersedekah. Bagaimana caranya, kiat-kiatnya? Kita niatkan kalau sedekah itu jangan banyak-banyak niatnya. Hari ini, Jumat ini buat keluarga kita. Anak kita yang nakal kita sedekahkan. Kewajiban orang tua, maka jangan lepas dari doa. Orang tua kita yang sakit, kita punya rezeki, anak kita doakan orang tua kita segera sembuh dari penyakitnya. Ini kita sudah diangkat oleh Allah, derajatnya begitu mulia. Tapi kadang-kadang kita lupa atas perjuangan seorang ayah dan ibu. Wa qadha rabbuka 'alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dekatkanlah diri kita, cintakanlah kita kepada kerinduan kedua orang tua. Kalau kita cinta kepada kedua orang tua, maka hidup ini lebih tenang lagi. Hidup ini lebih Allah ridhoi. Hidup ini bermanfaat, dan hidup ini lebih bermakna. Sesungguhnya ketakwaan kita diukur daripada satu perbuatan. Satu perbuatan. Seluruhnya yang terpenting perbuatan. Kalau perbuatan kita baik, maka baiklah semuanya. Bisa saja diukur sholatnya rajin, tapi perbuatannya tidak sesuai. Ini lebih repot. Kalau perbuatannya sudah bagus, dia sholatnya akan ikut. Apalagi sholatnya sudah bagus, insya Allah perbuatannya akan lebih bagus. Yang keempat, subhanallah midada kalimatihi. Banyak kalimat-kalimat Allah diingatkan kepada kita. Belum lama saudara kita, tetangga kita, teman kita, orang tua tidak baik dipanggil Allah. Ini satu kalimat. Semuanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mengenal yang muda, tidak mengenal yang tua. Barangkali saat ini kita sholat Jumat terakhir. Inilah kesempatan yang mulia kita beristighfar. Kita isi hari esok yang lebih baik daripada hari-hari yang kemarin. Kita sudah di penghujung daripada 2024. Ini bulan November, besok bulan Desember. Sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Disinilah momentum yang sangat indah. Kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita, dan kita dapat mengisi hari esok yang lebih baik. Bagaimana kiat-kiatnya? Yang pertama, jangan tinggalkan Al-Quran. Yang kedua, tebarkan wa antahu aqrabu litaqwa. Jadilah jiwa-jiwa yang mau memaafkan dan mau memberi maaf. Yang ketiga, dengan subhanallah midada kalimati, banyak kalimat Allah. Sering-sering ketika kita diundang, kita hadir. Ada tetangga kita sakit, gak perlu kita pakai diundang, hadir. Orang yang suka menegurkan orang sakit, masya Allah, luar biasa pahalanya. Apalagi dia butuh pemberian satu semangat dalam kehidupan kita menuju takwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dalam khutbah yang singkat siang hari ini, Al-Fakir, jamaah yang berbahagia, mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta diberikan keselamatan di dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tadhunna nafsun ma qaddamat lighad wa taqullah.
Hai orang-orang yang beriman, hendaklah setiap diri mau memperbaiki dan mau mengisi hari esok yang lebih baik daripada hari-hari kemarin dan hari yang lalu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa lakum min mislil halbi. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli shalatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin. Allahumma inni a'udzu min hawli wa quwwati la hawlika wa quwwatika la hawla wa la quwwata illa billah ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arsyihi midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arsyihi midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arsyihi midada kalimatihi. Allahumma la sahla illa sahla wa anta jalla sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.